Halo, selamat sore Bu Alin. Salam kenal ya, saya dengan Yopi Butar-Butar. Saya izin profesional di Prudential. Bu Alin, saya juga sebagai agent atau konsultan profesionalnya Kak Adelin ya, Bu Adelin. Sekali lagi salam kenal, salam sehat, salam hormat buat Bu Alin. Hari ini aku mau sharing sedikit ya tentang program aset alternatif. Nah, seperti apa program aset alternatif ini? Saya jelasin kurang lebih 5 sampai 8 menit ya ke depan. Jadi gimana ya, sebagaimana supaya aset alternatif ini bisa diciptakan oleh sebuah polis asuransi jiwa. Ini ada contoh ya. Contoh misalkan ya, bagaimana jika seseorang punya uang cash 2 miliar. Apa yang akan dilakukan dengan uang 2M ini? Biasanya orang kebanyakan sih pasti dia akan lebih prioritas membeli properti ya. Properti dengan dua cara, bisa cash, bisa kredit. Kalau dengan cara cash dengan nilai 2M kurang lebih nilainya bisa 2,1 miliar ditambah dengan biaya pajak, notaris dan sebagainya ya. Gitu. Lalu yang kedua dengan cara cicilan atau kredit, di sini kita asumsikan 5 tahun pembayaran DP 30% dengan biaya pajak dan notaris dan sebagainya 700 juta dengan cicilan 30 juta per bulan. Gitu ya. Saya kan juga Bolin pasti sangat paham ya tentang hal ini ya. Eh, Kemudian plus minusnya ya, aset properti ini memang ada kelebihan, ada kekurangan. Dari segi kelebihan bisa ditempati tentunya, juga bisa disewakan, dan juga harga suatu hari bisa naik. Dari sisi sewa, biasanya di sini kalau dengan 2 miliar, sewa per tahun kurang lebih bisa antara 50 sampai 60 juta ya. Ini 2,5 atau sampai 4% per tahun. Nanti juga di 10 tahun kemudian bisa diasumsikan meningkat sampai 3 miliar. Dari sisi kekurangan, di sini ada biaya pemeliharaan tentunya yang harus di-maintain, renovasi juga dan dibangun ulang, gitu ya. Dan juga ini tidak liquid biasanya, karena jualnya cukup lama, biasanya begitu. Sekali lagi juga Bolin pasti sangat berpengalaman ya tentang hal ini gitu. Nah, dari cepat atau lambat, properti yang kita miliki ini baik direncanakan atau tidak, pasti harus dialihkan ya ke pihak lain gitu ya. Akan berpindah tangan untuk milik yang baru. Kalau dia seorang suami, bisa turun ke pasangannya, istrinya, dan anaknya. Ataupun seorang istri, ya juga bisa turun ke anaknya. Gitu ya. Nah, adapun kalau proses pengalihan ini, ada biaya yang harus disiapkan ya sebagai alih-alih waris, kurang lebih bisa 5-10% dari nilai aset propertinya. Lalu, yang mau saya sharing idenya di sini adalah namanya aset alternatif, Bu Alin. Itu ya. Di sini kelebihannya seperti ini. Contoh kita ambil nilai 3 miliar ya. Seseorang yang usia 40 tahun menandatangani kontrak senilai 3 miliar. Kenapa kita ambil 3 miliar? Ini setara dengan nilai properti yang sudah naik di tahun ke-10 ya. Jadi tadi 2M bisa kira-kira naik 3M. Ini kita ambilnya 3 miliar. Alternatifnya seperti ini. Jadi ini berupa kontrak ya. Jadi kontrak uang pertanggungan jiwa di mana peserta ketika ingin memiliki kontrak 3 miliar ini, hasil alternatif ini cukup membayarkan 5 kali aja, Bu Alin. Dengan di sini kalau usia 40 tahun 68 juta, dalam 5 tahun total 343. Kalau dari nilai aset ini sebesar 11% aja. Itu sangat jauh ya, berbeda dengan yang rumah yang tadi di awal, itu bahkan lebih dari 100%. Jadi sekali lagi untuk memiliki 3 miliar ini kita cukup menyisihkan 11% aja. Seperti itu. Ini ya, jadi 68,7 juta dikali 5 kali, jadinya 11%. Lalu bagaimana kalau di saat masa pembayaran 5 tahun mengalami kondisi kritis, penyakit kritis?
maka akan diberikan pembebasan premi ya, dibebaskan preminya, jadi nasabah atau peserta tidak wajib membayar lagi, tapi diteruskan oleh perusahaan. Itu dalam hal ini perusahaan asuransi ya. Nah, lalu untuk kontraknya berapa lama? Sampai 120 tahun untuk memiliki aset sebesar 3 miliar ini yang akan diberikan kepada penerima manfaat atau ahli waris saat peserta tutup usia. Selain itu, program ini juga sangat memberikan sebuah kepastian ya, kepastian dari hak pencairannya nanti karena diberikan sampai 120 tahun penjaminannya, dan juga di sini bebas sengketa waris di mana kita sama-sama tahu ya, Bali mungkin beberapa kasus banyak yang juga lagi viral sekarang tuh soal harta waris gitu ya, bisa berebut sama keluarga karena pembagiannya tentu ada bagian yang tidak fair di sana ya. Tapi kalau di sini pembagiannya sejak awal sudah dialokasikan. Jadi semua anak sudah dapat haknya dengan jelas gitu ya porsinya, dan itu tidak bisa diganggu gugat karena sudah memiliki ketetapan hukum yang kita sebut polis asuransi jiwa itu. Inilah yang disebut sebagai alternatif yang bisa membantu kita sebagai solusi untuk perencanaan waris ke depan bagi masa depan keturunan kita agar lebih sejahtera dan lebih makmur dan kaya raya ke depan. Tentu ini juga sebagai bentuk rasa cinta seorang orang tua kepada anak. Kira-kira itu Bu Alin yang bisa aku sharing. Semoga bermanfaat. For more discussion, kita bisa komunikasi lebih lanjut lewat media atau sosial media. Itu terima kasih. Salam sehat.